Rider, selamat datang kembali di 76 Rider Podcast. Ini dia podcastnya penggemar ekstrim sport. Nyali aja nggak cukup, asik. Di episode 19 kali ini masih bareng sama Justin Vidi. Kita bakal ngobrol seru banget sama satu rider yang bikin dunia motocross tuh gempar. Kok bisa gempar ya? Pernah dengar namanya Ananda Rigi? Wah, ini dia. Jadi apa sih yang bikin seorang Ananda Rigi ini beda? Jadi Rigi ini nggak cuma menguasai lintasan, tapi juga dikenal karena gaya beraninya yang nggak takut ambil resiko ya. Jadi dengan teknik yang luar biasa dan semangatnya tuh menyala semangatku gitu kan. Dan Rigi ini kenapa selalu jadi pusat perhatian gitu di setiap race? Kita cari tahu jawabannya dan kita langsung ngobrol aja barengan sama Ananda Rigi. Halo Ananda Rigi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Aku panggilnya Rigi aja kali ya. Ya. Alright, Rigi. Aku pengen tahu deh awalnya Rigi itu kenal sama dunia motocross, terus udah gitu mengejar karir di dunia motocross. Itu di momen apa sih? Ada nggak momen-momen khusus gitu yang bikin kamu tuh akhirnya jatuh cinta sama olahraga ini? Semuanya itu dimulai pada awalnya itu yaitu 2010-an Kak. Saya diajak papa saya nonton balap di daerah dekat rumah saya yaitu Babat. Pada waktu itu saya masih kecil, saya masih diajak nonton saja, tetapi pada perjalanan pulang di jalan itu telinga saya itu terngiang-ngiang suara motor Kak. Jadi saya langsung bilang ke papa saya, "Pak, suara motornya kok terngiang-ngiang di telinga saya ya masih gitu. Kayaknya aku pengen jadi pembalap Pak gitu." Terus papa saya, "Kamu mau tak jadi pembalap?" "Iya Pak, mau." Dari situ Kak, saya mulai tertarik ingin balap dan saya dikasih statement sama papa saya, "Kamu mau balap buat main-main aja apa buat prestasi?" gitu. Kalau saya bilang, "Saya balap buat prestasi Pak." Gitu. Ya udah, saya papa ACC untuk balapan Kak, mulai dari situ. Wow, itu umur berapa Rigi? Saya kalau nggak salah kelas 5 SD Kak. Itu 2010 nontonnya, saya mulai balap itu 2011 akhir Kak. Oh, 2011 tuh berarti udah SMP atau Masih SD? SD Kak, Oh, kelas 5. SD-nya. Oke, Ya. oke. Waktu itu, papa itu emang penggemar motocross juga? Nah, jadi waktu itu tuh Rigi nggak tahu Kak kalau papa itu dulunya pembalap. Nah, Rigi kaget waktu di sirkuit itu kok papa kok banyak yang nyapa, banyak yang maksudnya yang negur gitu. Ternyata papa itu dulu pembalap, papa baru cerita. Nah, dari situ Rigi tahu kalau papa Rigi itu pembalap Kak. Tuh. Pantesan langsung tanyanya langsung ini ya detail ya. Kamu mau hobi aja atau mau buat prestasi gitu? Betul, betul Kak. Itu yang Wow, ditanyain tuh dari papa saya Kak. keren. Nah, kalau untuk awalnya setelah di ACC nih, Rigi ya, eh, langkah awalnya apa tuh akhirnya? Langsung di... Ya, langkah awalnya tuh Rigi tuh nggak langsung dibeliin Kak. Jadi Rigi tuh dikasih challenge sama papa. Kelas 4 naik kelas 5 itu Rigi dikasih tantangan. Nanti kalau kamu dapat ranking 1, nanti saya beliin KTM. Tapi nanti kalau kamu dapat ranking 2 sama 3, nanti saya beliin motor Cina gitu. Ranking 1 Kak, tapi diberiin motor Cina. Oh, wah, ini janjinya meleset ya. Ingkar janji nih papa nih. Terus? Nah, dari situ saya kan nyoba latihan itu Kak, pakai motor Cina yang selebornya lepas, yang joknya lepas, yang handle-nya patah. Jadi motornya kan emang bukan buat spek balap Kak. Jadi papa itu nggak tega. Jadi lama-lama saya dibeliin motor KTM. Oh, jadi ngelihat dulu nih anak masih tetap mau pakai pelatihan pakai yang apa ala kadarnya itu atau enggak gitu ya, dites dulu ya. Berapa tahun akhirnya dapat motor yang kamu pengenin tuh? Nggak lama sih Kak, cuma 5 sampai 6 bulan. Habis itu Rigi itu langsung diajak ke Jogja, ke tempatnya almarhum Irwan Ardiansah, langsung disuruh pilih, langsung beli. Maunya Rigi ditinggal ke sana Kak. Terus ditinggal di sana, sekolah balap di sana gitu. Tapi kebetulan Rigi ditolak sama almarhum Irwan Ardiansah karena Rigi masih belum bisa apa-apa. Basicnya belum ada ibaratnya. Nanti disuruh balik kalau udah punya basic. Jadi Rigi cuma dilatih papa saja setiap hari di rumah, Pak. Di depan rumah kebetulan ada sirkuit dari tahun 2011 Oh, sampai sekarang.
Berarti pelatih pertama adalah papa ya? Betul. Ih, keren banget. Setiap awal dalam menentukan kayak kesukaannya Rigi gitu ya, pasti ada tantangannya dong untuk awal-awal gitu. Apalagi kan basic aja katanya masih belum punya waktu itu ya. Betul. Jadi Rigi tuh setiap latihan itu waktu itu Rigi hitungin Kak. Misalnya hari pertama latihan jatuh 10 kali. Nanti hari kedua nanti berkurang, berkurang, berkurang. Ada satu ini Kak, satu waktu Rigi itu belajar jumping sama Papa Rigi. Tapi Papa Rigi kemungkinan salah ya kasih tekniknya karena Papa Rigi kan cuma pembalap lokal Kak, belum pembalap yang nasional begitu. Oke. Jadinya Rigi mungkin salah teknik, Rigi jatuh. Akhirnya dari situ Rigi ini trauma Kak. Jadi hampir 1 minggu itu nggak latihan karena trauma itu. Nah dari trauma itu Rigi mulai bangkit-bangkit lagi, diberaniin sama papa dan akhirnya udah mempunyai tekad untuk menjadi pembalap yang beneran atau pembalap yang nasional lah. Wow. Berapa lama traumanya Rigi? Waktu itu 1 minggu aja Kak kalau yang awal itu. Tapi ya bener-bener takut Kak. Orang belum pernah jumping ya. Terus sekali jumping jatuh Kak. Itu masih sekolah lagi ya. Kalau boleh tahu kendala terbesarnya Rigi yang Rigi hadapin gitu ya waktu baru mulai karir di motocross yang udah serius itu apa aja? Kalau kendala sih banyak Kak, tapi kalau kendala di awal, waktu itu 2011 kan Riki baru mulai belajar motor. 2012 Riki belajar teknik ke Mojokerto, ke Om Gatam Hatim. Nah, awal di tahun 2013 Riki ke Om Joni Pranata. Kebetulan Om Joni Pranata buka sekolah balap di Malang. Riki mulai ke sana tuh Kak awal tahun. Nah, dari 2013 itu Rigi ikut full seri kejuaraan nasional motocross di kelas 65 cc Novice. Waktu itu ada 5 seri, Kak. Nah, Rigi itu ikut 3 seri. Yang menjelang seri keempat, 2 minggu menjelang seri keempat, tangan Rigi patah, Kak. Humerus yang kiri, ya, sini. Humerus kiri patah. 2 minggu sebelum balap. Nah, Alhamdulillah masih bisa ikut balap dan Alhamdulillah masih leading point. Oke. Lanjut seri terakhirnya, seri yang kelima di Pati, Jawa Tengah. Ini 1 minggu sebelum balap, Kak. Kaki Rigi yang patah, Kak, gantian. Astaga. Jadi kaki Rigi itu patah. Wah, di situ Rigi udah ngedon, Kak. Waduh, udah nggak bisa juara nasional ini. Tapi dengan tekadnya Rigi, dengan dukungan dari orang tua Rigi, dari papa sih. Kalau dari mama waktu itu sebenarnya udah nggak ACC, karena udah baru balap kok wis patah semua gitu, Kak. Komunikasi sama papa, sama pelatih juga, dan sama medis. Waktu itu Rigi masih belum fit 100%. Asalkan Rigi finish 10 besar aja, Rigi udah bisa juara nasional, Kak. Tapi kebetulan, Alhamdulillah, Rigi bisa finish posisi 4 besar waktu itu, Kak. Wow, keren. Traumanya langsung hilang ya? Iya, iya langsung hilang. Langsung hilang. Langsung kebayar ya. Oke, tapi kamu masih ingat gak sih kompetisi motocross yang pertama kali yang pernah kamu ikuti itu apa? Pertama kali yang Rigi ikuti, Rigi ingat banget sih Kak, pada tahun 2011 tuh Rigi balapan kejuaraan daerah di kota Kraksan, Probolinggo. Waktu itu pesertanya kalau nggak salah 11. Rigi langsung bisa dapat ke 5 Kak, Alhamdulillah. Wow, itu pertama kali ya. Pertama kali balap, Di situ bener-bener. kamu langsung ngerasa kayak, oke aku nggak akan berhenti sampai di sini. Aku harus punya peringkat yang lebih lagi gitu ya. Ya, waktu itu Rigi semangat Kak, waduh podium ini. Nah, balapan kedua, nggak podium Kak. Aduh sedih Kak. Latihan lagi. Balapan selanjutnya, nggak podium lagi Kak. Aduh, kok nggak podium lagi ya? Terus Rigi semakin semangat untuk latihan, latihan, latihan. Dan Alhamdulillah di tahun berikutnya, ya nggak sampai setahun lah Kak, hampir setengah tahun, Rigi Alhamdulillah udah 5 besar terus Kak, kalau di Jawa Timur. Wah, berarti karena nggak podium bukannya akhirnya patah semangat, tapi malah terus ngejar ya. Oke, pelatih pertama kamu adalah papa, Betul. ya kan? Setelah papa kamu, pelatih kamu yang secara profesional siapa tuh? Ada Om Gatam Hatim Kak, dia juga pembalap nasional motocross di daerah kelahirannya di Mojokerto. Habis itu sebelum di Om Gatam itu sebenarnya nggak langsung di Om Joni. Rigi sempat sekitar 2 bulan di Om Nugroho, sempat 3 bulan di Om Denny Orlando. Jadi Rigi ini udah ibaratnya udah apa ya Kak, udah pindah-pindah gitu. Tapi Rigi cocoknya itu
yang di Om Joni Pranata terakhir itu Kak. Sampai sekarang juga. Tapi kemarin terakhir PON. Oh, udah pernah berarti lumayan udah pernah dipegang oleh beberapa tangan lah ya, sampai akhirnya nemuin yang cocok gitu kan. Kalau tim yang pertama kali kamu bela, kamu bela, kamu support. Pertama kali dapat kontrak tim itu pada tahun 2014 Kak. Jadi tahun 2013 Riki juara nasional, tahun 2014 Alhamdulillah Riki udah punya tim. Jadi Hmm. waktu itu Riki ikut tim Haji Raihan Fariza Racing Team Batu Gunung Mulia Harapan Binuang Motor di Kalimantan Selatan Kak. Jadi Riki dapat tim Kalimantan Selatan pada waktu 2014 sampai 2017. Jadi Hmm. 14, 15, 16, 17, 4 tahun nggak sama Haji Rayyan Fariza. Oke, oke, masih ingat banget ya. Nah, sekarang kita sedikit flashback lagi nih, Ligi ya. Sebenarnya waktu kecil tuh kamu cita-citanya pengen jadi apa sebelum akhirnya terngiang-ngiang sama suara motor tadi sebenarnya apa cita-citanya? Mungkin Kak ya, kalau bisa dibilang dalam bahasa medisnya itu DNA. DNA dari genetik itu nggak bisa dibohongin Kak. Jadi Rigi itu dari kecil itu udah suka pakai sepeda ontel, Hmm. ngebut-ngebut di jalan-jalan di desa-desa itu udah apa? Udah kayak ibaratnya udah seneng banget lah, hobi banget naik sepeda ontel itu Kak. Setiap naik kelas itu mesti dibelikan sepeda ontel sama orang tua. Rigi itu cita-citanya dulu pengen jadi pengusaha sukses dan juga pengen jadi pembalap sepeda ontel gitu. Nah, padahal belum tahu nih Kak, kalau Papa Rigi itu pembalap, Rigi belum tahu. Tapi cita-cita Rigi itu pengen jadi pembalap sepeda ontel dan juga pengusaha sukses begitu Kak. Lucu banget sih pembalap sepeda ontel lagi. Terus sempat bimbang nggak antara dua jalan itu? Aduh, aku pengen jadi pengusaha nih, tapi aku juga pengen jadi pembalap nih gitu. Waktu itu sih sebenarnya Rigi nggak bimbang karena Rigi itu masih kecil Kak. Jadi belum tahu nih mau jadi apa ya nanti. Bilang aja pengusaha sukses sama sepeda ontel. Tapi berjalannya waktu Rigi udah jadi pembalap, Rigi pengen jadi pengusaha sukses plus jadi pelatih nanti kalau udah tua gitu Kak. Tapi seiring berjalannya waktu itu cita-cita itu udah mulai luntur Kak. Dan Rigi sekarang udah mulai ganti profesi nih. Jadi Rigi udah jadi insya Allah ntar lagi udah mau jadi dokter ya 1 tahun setengah 2 tahun lah Kak paling lama. Alhamdulillah, amin ya. Jadi gimana nih, dokter atau mau jadi pembalap nih? Atau jadi dokter, mungkin jadi dokternya pembalap kali ya? Saya jujur Kak, kalau hati Rigi sih Rigi masih ke balapnya Kak. Tapi kalau udah mikir masa depan, mikir karir, Vicky ya nggak bisa gitu Kak, nggak bisa apa ya, nggak bisa ya gimana harus nerima. Emang rezekinya Rigi mungkin di dokter, nanti kalau pengen balap ya balap gitu. Tetap nggak bisa hilang Kak balap karena Rigi udah jatuh cinta ibaratnya sama balapan itu Kak. Iya sih, tapi mungkin ya semoga bisa jalan dua-duanya ya Rigi ya. Amin, Amin. amin. Jadi pasien kamu lebih banyak tuh dari penonton sampai atletnya. Jadi pasien kamu ya kan. Tapi kalau ngomongin tentang persaingan di dunia motocross nih, pasti kan nggak gampang ya kan. Rigi juga udah ngerasain gitu kan. Tantangan terbesar yang pernah kamu hadapin nih Rigi ketika bertanding melawan atlet-atlet top internasional itu gimana dan gimana sih cara mengatasinya? Kalau internasional ya Kak, internasional waktu itu tantangan terbesar Rigi itu waktu tahun 2015 waktu Rigi ikut kejuaraan Asia Kak. Waktu itu ada 4 seri, 2 seri di Malaysia dan 2 seri di Palembang. Kalau di Malaysia sih yang paling terberat sih Thailand dan Filipina ya Kak pada waktu itu. Namanya Antonio Atiot sama John Maerick Antonio. Itu rival Rigi yang terberat pada saat itu karena mungkin dari segi mental, dari segi postur mereka lebih unggul dari Rigi. Tapi Rigi nggak patah semangat pada waktu di Malaysia itu. Rigi tetap yakin dan alhamdulillah waktu di Malaysia Rigi bisa mengumpulkan poin banyak. Tapi yang bikin Rigi itu ibaratnya kayak merinding gitu Kak. Itu waktu di Palembang, waktu final itu Kak. Jadi Rigi itu motornya tiba-tiba mati Kak karena kelistrikannya rusak. Nah, otomatis poin Rigi kan nggak jadi ke satu nih Kak. Waduh, nggak jadi juara Asia ini dong. Kalau nggak finish. Jadi Rigi terpaksa Kak jadi hampir setengah putaran Kak. Itu panjangnya hampir 500 meter atau 600 meter.
dengan kondisi nanjak itu Rigi dorong motor Kak. Dorong motor karena motor Rigi nggak sampai finish. Jadi Rigi dorong motor sampai finish untuk bisa dapat poin. Oh. Dan alhamdulillah masih dapat poin. Hmm. Di seri terakhir, di moto terakhir, Rigi mau nggak mau itu harus di satu Kak, harus posisi satu. Minimal dua lah, dua pun itu berat. Jadi harus mau nggak mau harus ke satu untuk bisa jadi juara Asia. Dan alhamdulillah Kak, waktu itu Rigi ke satu. Alhamdulillah. Kalau Thailand sama Filipina itu malah ketiga apa malah keempat gitu kalau nggak salah Kak. Jadi bersyukur banget ya bisa menjadi juara Asia. Jadi tantangan terbesarnya sih emang kalau melawan top internasional sih emang ya kalah ya, dari postur aja kalah gitu ya. Tapi ya ternyata apa yang membuat kamu bisa bersaing sama atlet-atlet top internasional, apa tuh menurut kamu? Mungkin Rigi itu punya prinsip Kak ya. Rigi itu ya emang Rigi itu emang suka ragu-ragu Kak. Emang Rigi itu emang bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Padahal hati Rigi itu sebenarnya yakin bisa, tapi Rigi itu minta yakinin sama orang. Ah, aku bisa nggak ya Pak? Gitu. Bisa. Itu Rigi udah nambah. Bisa. Nah, jadi Oh, Rigi itu kayak nggak mandang nggak, misalnya dia itu pembalap dunia atau pembalap Asia, Rigi nggak mandang, udah sikat aja lah, udah sama-sama. asalkan ada yang meyakinkan Rigi lagi selain diri Rigi ya. Sih, Kak. Kalau motivator yang terpengaruh buat Rigi sih papa dan mama sih Kak. Jadi Rigi sebelum balap itu mesti izin ke papa sama mama, balap dulu ya, papa balap dulu. Meski mesti mesti begitu Kak. Itu ibaratnya kayak ritualnya Rigi lah, pamitan sama orang tua kalau mau balap. Hei, wow, doa orang tua ya. Oke, banyak banget nih kan atlet olahraga ekstrim ya, Rigi, yang memang mencoba berbagai cabang olahraga lainnya gitu kan. Pernah nggak sih kamu tuh juga kepikiran gitu buat mencoba atau bahkan beralih, kepikiran aja beralih ke cabang olahraga ekstrim yang lainnya? Pernah nggak? Panjat tebing mungkin? Tapi nggak bisa belum pernah. Tapi, Kalau pikiran Rigi sih tetap sih di balap ya Kak. Cuma mungkin balapnya nggak yang di tanah. Rigi waktu itu pengen nyobain di aspal. Nah, pada saat Rigi mau berhenti itu waktu PON 2021 itu kan Rigi mau berhenti balap Kak, mau fokus ke sekolah. Nah, balap motocross itu kan harus latihan, harus fisik. Pokoknya ibaratnya persiapannya itu harus matang, Kak. Kalau kita nggak latihan, ya kita kalah, gitu, Kak. Tapi kalau balap road race itu beda. Jadi kalau balap road race itu kita lebih banyak, balap road race itu yang aspal, Kak, maksud Rigi. Jadi itu kita harus lebih banyakin di olahraga dan juga latihan motornya jarang-jarang lah. Yang penting kita olahraga terus, badannya fit terus, kalau road race itu begitu. Jadi Rigi waktu itu mau pindah ke road race. Sempat sih Kak, udah beli motor dan lain-lain, udah nyoba juga. Tapi karena adik Rigi ngikut, ikut Rigi road race, jadinya sama papa nggak di ACC. Udah kamu balik lagi motocross saya, nanti adikmu ikut. oh, jangan contohin adekmu gitu ya. Nah, jadinya kan nanti nggak ada yang balap motocross gitu. Sedangkan papa kan sukanya motocross. Impiannya papa juga ya. Kalau bahas kejurnas Indo MX Lamongan 2022 nih, itu pasti penuh tantangan banget nggak sih? Kalau 2022 pada saat itu Ricky kan 2021-nya selesai habis menang di PON Kak. Otomatis mental Ricky nambah nih Kak. Aku nih menang nih. Gitu kan pasti orang kan gitu Kak. Nah, kebetulan awal tahun juga Ricky itu dapat libur kuliah dan Ricky itu nganterin adik Ricky untuk sekolah balap di Spanyol Kak pada waktu itu 1,5 bulan. Pulang-pulang dari Spanyol nih gua. Begini lagi Kak, jalannya beda udah Kak. Udah agak congkak nggak ya? Gagah ya? Enggak, tapi tetap rendah hati. Oh iya 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 iya. Iya. Tetap ada rasa percaya diri yang lebih sih Kak, gitu. Nah, salahnya Ricky waktu pulang dari Spanyol, Ricky itu enggak full murni latihan terus karena Ricky kan ada kegiatan kuliah itu Kak. Nah, itu permasalahannya. Tapi di sisi lain, pembukaan seri 2022 itu di rumah Ricky di Lamongan, yang dimana selama Ricky mengikuti balap dari kecil sampai besar itu belum pernah Kak ada balapan di Lamongan. Nah, ini ibaratnya kita apa ya?
ibaratnya itu kita tuan rumah gitu lah. Mau nggak mau Rigi itu harus persiapan untuk bisa yang maksimal di kota Rigi sendiri. Jadi Rigi mau nggak mau harus bagi kuliah sama latihan itu Kak pada waktu 2022 itu. Dan alhamdulillah hasilnya Rigi finish di kedua Kak di bawahnya Del Vitor waktu itu. Mantap, Saya mantap. sih yang terbesar sih Kak karena Rigi bisa main di rumah Rigi dan Rigi bisa tampilkan yang terbaik versi Rigi Kak pada saat itu. Padahal ada kendala ya, maksudnya harus membagi waktu sedemikian rupa gitu kan. Tenaganya juga habis gitu ya, fisik, mental, pikiran ya, bener 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 bener. Capek badan sama capek pikiran itu beda Kak. Kalau capek badan dibuat tidur kan pagi-paginya enak Kak ya. Kalau pikiran itu nggak bisa tidur Kak kadang-kadang. Iya 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 iya. Tapi alhamdulillah berhasil ya. Nah, kalau di lintasan motocross, itu kan persaingannya juga ketat ya, Rigi ya. Gimana caranya kamu mengatasi perbedaan lintasan dan juga kondisi yang berubah-berubah gitu? Ada nggak sih persiapan khusus gitu yang kamu lakuin? Tentunya ada Kak. Gimana lintasan contohnya lintasan kayak basah, pasir atau tanah keras itu tentunya beda-beda. Jadi kita misalnya di sirkuit yang tanahnya keras, kita itu harus smooth Kak. Kita nggak boleh kasar. Misalnya dari gas-gasnya itu kita nggak boleh bruap bruap gitu nggak boleh, harus lebih smooth bruap gitu Kak. Ibaratnya kita itu harus pakai irama. Kalau yang di hard pack, yang misalnya di tanah keras. Tapi beda kalau yang di pasir. Kalau kita head itu kelamaan nggak, itu kita nanti kalah. Jadi kalau yang di tanah pasir kita harus full power, harus Oh. berat, berat, harus lebih agresif. Kalau basah, nah ini yang sulit Kak. Basah itu harus kita benar-benar sabar dan juga harus kita benar-benar mempunyai handling dan juga balance yang baik. Jadi kita start juga berpengaruh Kak kalau lintasan basah. Jadi start terutama kita fokus start handling dan kita itu tenang, nggak usah takut. Ini licin, ini nggak udah dianggap nggak licin aja gitu Kak. Tapi kita tetap semut, kontrol begitu Kak. Itu sih Kak untuk menyikapi eh, perbedaan antara trek basah, trek kering, tanah keras, tanah pasir, dan tentunya tekanan angin dan suspensi Kak. Itu menurut Gigi harus di setting ulang. Ada settingannya sendiri ya. Oke, aku baru tahu nih ada apa ya, iramanya ya. Ya, ibaratnya itu kayak ritme Kak. Itu kita harus ritmenya itu. Nggak bisa kita asal gas 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 gas. Nggak bisa Kak. Iya, Habis iya, nanti kita. iya, 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 iya. Benar, 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 benar. Nah, kalau di setiap balapan itu kan pasti ada rival-rival yang tangguh gitu. Kamu merasa ada yang lebih tangguh pastinya dari kamu gitu kan? Ini harus diwaspadai gitu. Kalau di Trial Game 2024 ini, siapa sih menurut kamu yang jadi lawan terberat? Apa yang menurut kamu tuh, wah ini berat nih, saingan paling kuat nih gitu. Kalau lawan terberat, Rigi anggap semua lawan itu berat Kak. Terus soalnya kan gimana ya? Sekarang kita itu ibaratnya udah sama-sama top level seperti Lantian Juan, Ivan Hari, M Axel. Ada lagi yang pendatang baru nih M Zidan, adik saya juga. Itu udah Rigi anggap berat semua. Dan siapa yang persiapannya lebih baik, siapa yang mempunyai mental yang baik, siapa yang mempunyai kondisi yang baik pada saat balapan itu, adaptasi sama sirkuitnya cepat, otomatis dia bisa improve lebih bagus dari Ricky begitu. Tapi kalau dibilang lawan, Ricky itu sebenarnya punya lawan babujutan Kak dari kecil. Oh iya, dari kecil Kecil. siapa tuh? Makanya kalau dari pertanyaan kenapa kalau di campuran open, Ricky itu mesti startnya sama MXL. Nah, jujur Kak, kenapa kok sama MXL? Karena MXL itu ibaratnya rival Ricky dari zaman 85 cc Ricky. Jadi itu ibaratnya rival abadi lah Kak, dari dulu itu. Wah, kalau nggak Excel ya Ricky. Kalau nggak Excel ya Ricky. Dan Ricky itu setiap sama Excel itu kayak takut, bukan takut sih, kayak apa ya? Kayak kepikiran terus. Dari kepikiran itu Kak, Ricky mau terus 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 harus sama Excel terus sampai nggak kepikiran gitu Kak. Dan Oh, alhamdulillah di game awal tahun ini Ricky udah mulai biasa aja sih sama Excel, udah nggak ada takut-takutnya gitu.
udah inilah, udah terkalahkan lah ya rasa takutnya. Emangnya apa yang bikin dia itu menurut kamu tuh jadi saingan apa? Bebuyutan. Sebenarnya panjang nggak ceritanya ya. Waktu itu tahun zaman 65 cc itu ya Excel emang Ricky baru mulai balap, Excel itu udah jadi juara nasional Kak. Jadi Ricky belum balap, Excel itu udah jadi juara nasional 50 cc 65. Nah, dimulai Ricky belajar balap, Ricky mulai mengejar dan akhirnya bisa menyaingi Excel itu. Pada tahun 2015, pada saat ada kejuaraan Asia juga itu, Ricky gagal menjadi juara nasional. Padahal harusnya target Ricky juara nasional. Karena ada something nih sama Excel. Jadi kan kita leading nggak poinnya ini. Ya biasa lah Kak, di berman, maksudnya di apa ya, di tikung-tikungan gitulah. Dari Ricky itu, dari situ Kak Ricky, aduh Excel ya saya segitu. Jadi dari situ Ricky udah mulai harus bisa ngalahin Excel. Sampai ini jujur Kak, ini Ricky cerita jujur. Pada saat itu Kak, Ricky itu sambil lari di treadmill sambil tempelin fotonya Excel ini Kak. Excel. Wah, jadi Ricky semangat Kak. Ricky dendam banget sama Excel waktu itu Kak, buat ngalahin Excel. Sampai fotonya Ricky print, tempel di treadmill. Jadi mau berhenti tuh nggak bisa Kak, lihat mukanya dia itu. Ini Kamu jujur Kak, dan gitu-gitu. ya 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 ya. Ya. Kamu kamu terngiang-ngiang selain suara motor terngiang-ngiang sama wajahnya Excel juga nggak? Kalau sekarang ya enggak kak, sekarang udah bestie sekarang. Udah bestie ya. Oke, itu berarti si Excel itu yang menjadi saingan paling kuat versi Rigi ya. Nah, buat kamu nih, Rigi, balapan motocross sama grass track itu grass track ya. Itu punya tantangan yang beda nggak? Apa bedanya? Tentunya sangat beda sekali kak. Kalau dari Ricky kan basicnya dari motocross ya kak. Tentunya motocross itu ibaratnya itu lebih bukan safety sih. Kalau ya safety dibilang safety dari segi motor. Safety, balapannya teratur, semuanya teratur, dari motornya juga. Dan juga kalau gas track itu lebih sedikit ekstrim kak, karena di mana motornya kan motor rakitan nih kak, nggak motor pabrikan. Jadi nanti bisa ada yang ininya lepas, itunya lepas, itu dari segi motor. Kalau di segi persaingan kak, zaman kecilnya Rigi dulu, itu kalau persaingan itu lebih seruan di motocross kak, karena rame nih motocrossnya. Nah, di zamannya sekarang, di zamannya Rigi besar ini, udah mulai berkurang. Kalau menurut Rigi, motocross sudah hampir ibaratnya punah, Kak. Karena kenapa? Karena di sini grass track-nya yang lebih maju. Misalnya ke Jurnas nih, ke Jurnas grass track, motocross-nya itu hanya supporting, Kak. Nah, itu mirisnya Rigi sekarang. Makanya kenapa Rigi turun di grass track sekarang? Karena ibaratnya grass track lebih menantang nih. Karena persaingannya lebih ketat gitu, Kak. Tapi kalau dibilang jujur, suka mana motocross sama grass track, Rigi tetap suka motocross Kak, karena motocross itu identik dengan sirkuit yang panjang-panjang, yang jumpingan tinggi-tinggi, begitu Kak. Kalau grass track lebih ke sirkuit yang pendek-pendek, dan jumpingannya ya tinggi tapi nggak terlalu tinggi Kak. Hmm, hmm. Rigi, waktu kamu menjuarai MX 85cc itu, yang di tahun 2015 ya, Viva Ya, Asia Motocross ya, itu umur berapa ya? Rigi umur berapa ya Kak? Kok lupa Rigi? 14 apa 13 ya Kak? Sekitar belasan gitu ya. 15 dikurangi 3, 12 apa ya? 12 apa 13 Kak? 12-13 lah ya. Itu pengalamannya gimana? Bisa ceritain gak sih pengalamannya? Pasti seru banget ya. Sebenarnya nggak disangka-sangka ya Kak, Rigi itu bisa jadi juara Asia karena nggak tahu ya, mungkin Rigi orang pertama, menurut Rigi kayaknya, setahu Rigi ya Kak ya, Rigi kayaknya orang pertama yang menjadi juara umum Asia sih Kak. Tapi kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu pernah namanya Iwan Hermawan itu kayaknya juara seri aja Kak, nggak juara total full seri. Nah kalau Rigi itu juara full seri, emang benar-benar juara Asia gitu kan Kak. Itu Rigi nggak ada sih Kak, impian dari kecil jadi juara Asia itu nggak ada waktu itu. Jadi waktu itu kalau nggak salah Om Frans Tanujaya itu menghubungi manajer Rigi, nawarin ada balap kejuaraan Asia, mau ikut apa enggak gitu. Ikut tapi dengan biaya sendiri nih, nggak dibayarin Indonesia. Jadi Rigi sama manajer Rigi diusulin untuk ikut, dan dari tim Kak, waktu itu disupport dari tim kayak VRT, Haji Reyna itu, dan alhamdulillah Rigi berangkat ke
Malaysia. Pada waktu itu nggak tahu kan Kak persaingannya kayak gimana, pembalap Filipina kayak gimana, Thailand kayak gimana. Ricky juga nggak tahu. Tapi ya alhamdulillah Ricky bisa mengimbangi pembalap dari Thailand dan dari Filipina. Dari India juga ada waktu itu, dari Jepang kalau nggak salah juga ada, Pak. Oke, keren banget sih. Tapi salah satu momen yang paling berkesan juga itu waktu kamu jadi juara nasional MX1 125 cc ya, yang di PON Papua itu tahun 2021. Itu juga, Itu, itu kalau itu sih ibaratnya kalau dibilang itu Kak pencapaian terbesar terakhir Rigi ya Kak. oh iya, Sebelum Rigi sebelum Rigi retired ini kayak. oh iya. Apa tuh boleh diceritain dong dikit aja yang paling seru gitu. Jadi Kak, sebelumnya PON itu kan Pekan Olahraga Nasional Kak ya. Ini merupakan gelaran terbesar. Ibaratnya itu kasta paling tinggi kalau di Indonesia. Itu kasta paling tinggi itu adalah PON sebelum bawahnya SEA Games ya, Asian Games. Kalau menurut Iki kasta paling tinggi itu PON. Nah, PON yang motocross pertama itu ya yang di Papua itu Kak, karena yang di tahun sebelumnya itu PON-nya masih eksebisi. Kalau yang PON yang ini itu emang udah bener-bener PON. Dan Rigi itu nggak nyangka sih Kak bisa menjadi juara PON. Bisa mendapatkan medali emas di PON itu karena waktu itu Rigi kan kebetulan udah mau berhenti nih balap karena Rigi udah lulus SMA, sudah masuk kedokteran. Targetnya Rigi sih pas selesai PON baru masuk kedokteran. Karena ada COVID jadi PON-nya ditunda kan Kak pada waktu itu. Jadinya Rigi udah masuk kedokteran baru ikut PON. Rigi juga kebetulan waktu itu masih daring Kak. Jadi Rigi itu bisa bagi waktu. Kuliahnya kan Zoom Kak. Jadi Riki cuma record aja nih. Cuma kasih virtual background aja ini Riki Iya. cuma video. Tapi Riki latihan. Latihan. Nanti malamnya rekotannya Riki dengerin lagi. Riki dengerin. Riki coba untuk bagi dua waktu itu Kak. Oke, oke. Dan Riki itu emang benar-benar gak sia-siain kesempatan itu sih Kak. Itu menurut Riki kesempatan yang ibaratnya ya susah lah Kak dicari. Kesempatan sekali lah ibaratnya. Susah banget untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa tampil di PON itu. Jadi Riki latihan, nggak karu-karuan nggak. Kalau dibilang latihan itu udah pol-polan pokoknya latihannya. Polan. Ih, keren banget. Jadi bagi waktunya ya. Nah, kalau pengalaman di kejuaraan dunia motocross MXGP Indonesia 2022 yang di Rocket Motor Circuit itu Ya, ada itu tantangan yang kebetulan beda nggak sih? kebetulan Riki itu dapat wildcard Kak untuk bisa ikut kejuaraan dunia di Sumbawa. Itu juga pertama kali Riki Kak balapan di kelas dunia Kak. Sirkuitnya tuh besar banget Kak. Pol, jampingannya tuh sepohon-pohon Kak, tinggi Oh banget. iya. Ya pengalaman Riki gimana ya Kak? Kalau bisa diceritain tuh ya sesuatu yang sangat luar biasa bagi Riki untuk balapan di kejuaraan dunia itu. Dan alhamdulillah Riki bisa finish di top 10 pas ke 10 nih Kak dari 16 atau 17 peserta ya kalau nggak salah. Riki dapat finish ke 10 besar pada waktu itu. Wow. Berarti kalau misalnya ditanya ini apa momen atau juga kemenangan yang menurut Rigi nih paling bikin kamu tuh rasa percaya dirinya tuh nambah untuk bersaing di ajang internasional kayak MXGP itu apa? Ya itu Kak, pulang dari MXGP itu Riki ya balap-balap lokal gitu. Cuma balapan ya nggak bukan kremen ini Kak. Ini aja nggak yang Iki ngomong nggak di hati kecil Iki tuh cuma balapan ke Jurda gitu orang aku udah pernah balapan dunia udah pernah balapan sama pembalap dunia ini sekarang balapan sama orang-orang ke Jurda otomatis kita lebih percaya diri Kak tapi karena lagi-lagi Ricky itu nggak rutin latihan karena ya rancu sama kuliah tadi jadi performa Ricky itu naik turun nggak tergantung latihan Ricky kalau misalnya Ricky pas waktu latihan ya Insya Allah performanya baik tapi pada saat Ricky fokus kuliah ya kacau kak itu kak performanya itu sih kak susahnya Rigi. Nah, abis menang nih di Prapon sama Pon ya, yang menurut kamu jadi kunci konsistensi seorang Rigi dalam mempertahankan performa di setiap kompetisi besar tuh apa, Rigi? Itu dari tekad dan kemauan Rigi sih kak jadi Rigi itu ibaratnya mental ya kak ya mentalnya itu nggak mau kalahnya itu kak itu yang udah hampir nggak dimilikin semua orang orang-orang tentu aja ibaratnya kayak
tipikal pejuang lah kak gitu. Misalnya jatuh nih, Ricky itu nggak habis jatuh kan ada tuh kak mengalami jatuh ya udahlah jatuh gitu, udah selesai. Kalau Ricky itu nggak kak, jatuh bangun lagi, dan bahkan Ricky itu dari sebelum jatuh sama setelah jatuh, best lap-nya itu lebih baik setelah jatuh kak. Itu Iya. kak bedanya Ricky. Jadi Ricky itu sebelum jatuh itu kayak ragu-ragu, gimana ya, gimana ya, guys nggak ya gitu. Pas setelah jatuh Ricky gak mikir ya, tahu guys, tas terus. Nah itu yang bikin Ricky jadi kencang. Itu merupakan konsistensi dari Ricky sih kak. Kenapa Ricky bisa konsisten itu karena tekad dan kemauan dan kerja keras lah kak terutama. Dan jiwa kompetitifnya besar ya. Betul, betul. Tapi sayangnya ya nggak bisa jaga performanya meningkat terus karena dari jujur sih kak, dari apa kak? Dari bagi waktunya itu kak. Oke, Rigi, dari semua prestasi yang udah kamu capai nih ya, ada nggak sih momen yang menurut kamu tuh jadi titik balik terbesar dalam karir motocross kamu tuh? Tentunya kak kalau karir terbesar Rigi itu karir terbesar Rigi menurut Rigi di PON Papua itu sih Hmm. momen yang paling besar sekali. Pencapaian yang terbesar Rigi. Wah, nggak nyangka banget ya. Ternyata Rigi ini punya pengalaman dan juga cerita tuh unik banget. Dari tadi diceritain dari SD sampai akhirnya benar-benar jadi atlet profesional gitu kan. Dan tantangannya udah diceritain juga luar biasa. Tapi sebelum kita lanjut lagi buat ngobrol-ngobrol, gimana kalau kita refresh dulu ya, Rigi, biar relax dikit. Kita main game dulu yuk. Kita main game dulu ya, biar makin asik gitu kan. Nah, ini kita bakal ngeliatin sebuah gambar. Nanti kamu harus ngomongin apa yang ada di kepala kamu, apa yang ada di benak kamu ketika ngeliat gambar ini. Oke? Kita mulai ya. Oke. Ini dia top of mind Rigi ketika melihat. Pembalap paling gila sedunia. Oke. Gambar selanjutnya. Di mana detak jantung para pembalap berdetak sangat kencang. Gambar ketiga. Motor antik, Motor antik. Gambar keempat. trail antik, pembalap wanita, Pebalap wanita. Yang terakhir nih Rigi. Ananda Rigi Style. Asik. Buat yang nonton nih kasih emoji fire dong ya di kolom komentar. Apalagi kalau udah setuju sama jawabannya Rigi. Ya mantep banget Rigi. Menjawabnya dengan cepat loh ya dia ya. Tapi jangan lupa buat kalian untuk subscribe YouTube channelnya 76 Rider dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan konten-konten seru kita ya. Kalau kamu lebih suka dengerin sambil jalan, nggak sempet buat ngeliat di YouTube channelnya, bisa. Karena kita ada di Spotify juga. Oke, Rigi, bagi tips dong bagaimana kamu menyesuaikan suspensi depan dan juga belakang motor supaya bisa menghadapi lintasan berlumpur atau berbatu tanpa kehilangan keseimbangan. Gimana tuh? Kalau dari sisi suspensi sendiri, kalau misalnya tanahnya itu lembek atau lagi becek, Kak, Ricky, Ricky itu aneh, Kak. Kadang Ricky itu suka suspensi yang lebih keras. Kadang Ricky suka suspensi yang lebih lembek. Itu bukan tergantung dari mood sih, Kak. Cuma tergantung dari karakter Ricky pada saat menyatu pada sirkuit itu, Kak. Jadi ada saat sisinya Ricky suka suspensi keras pada saat lembek. Ada saatnya Ricky suka suspensi keras pada saat sirkuit lembek. Lembek dan keras semuanya suka sih. Tergantung ya. Oke, kalau buat tikungan tajam di lintasan nih, Rigi, apakah kamu juga sering otak-atik throttle respon supaya motor itu lebih responsif gitu? Gimana caranya biar nggak kehilangan kontrol, Rigi? Jujur Kak, kalau tikungan tajam itu bukan spesialisnya Rigi Kak. Jadi Rigi itu sangat susah sekali kalau tikungan tajam Kak. Tikungan tajam itu. Jadi Rigi menyikapinya di tikungan tajam itu mungkin Rigi lebih awalin rebahnya dan juga lebih smooth powernya tanpa brake slide. Kalau brake slide Kak berpotensi untuk slide. Jadi Rigi lebih ke rapi aja sih Kak. Nggak yang mengambil spekulasi di tikungan tajam. Karena itu menurut Rigi sangat, ya, bisa dibilang susah kak kalau buat Rigi. Oke, kalau trek berlumpur gimana, Rigi? Ada nggak sih settingan khusus buat ban? Rigi lebih suka grip maksimal atau kecepatan di lintasan yang lurus? Kalau yang di
sirkuit becek, Rigi jujur lebih suka pada saat tikungan yang ada ruts-nya, Kak. Ruts itu seperti rel gitu, Kak. Ada rel-relnya. Rigi sangat enak sekali dan sangat nyaman sekali pada saat sirkuit ada rel. Terus sirkuitnya itu hujan. Itu Rigi sangat favorit sekali. Dan tentunya untuk tekanan angin untuk pastinya lebih lebih rendah ya, Kak, daripada yang sirkuit keras. Hmm. Kamu suka nggak sih kayak merubah-rubah mapping mesin gitu sebelum balapan besar? Suka Kak. Tentunya pada saat yang kelas campuran open, Rigi itu lebih sering ubah settingan motor karena Rigi itu lebih seneng motor pelan tapi Rigi nyaman naik motornya daripada Rigi motor kenceng tapi nggak bisa bawa. Jadi Rigi itu lebih suka bawa motor yang nggak kencang-kencang yang bisa dikendalikan oleh Rigi tapi nyaman. Ya, Rigi nyari nyamannya itu Kak. Emang gimana rasanya di akselerasi ketika di track yang apa ya, yang teknikal gitu, Rigi? Kalau Rigi sendiri sih Kak, misalnya di tanah keras itu kalau settingan motor itu jujur Rigi suka yang nggak yang responsif Kak, suka yang berat, yang lebih semut-semut gitu Kak. Beda kalau yang di sirkuit pasir kayak pada di Sidoarjo itu. Nah itu kan pasir, itu harus motornya harus responsif ya. Erat, erat, erat. Harus begitu, menyesuaikan. Oke. Tapi seberapa penting sih sebenarnya buat kamu masalah bobot motor gitu ya, ketika menghadapi jalur yang banyak jumping gitu, dan apa pengaruhnya ke performa kamu? Bobot ya Kak ya, bobot motor ya. Tentunya kalau bobot motor sih sangat berpengaruh sekali, terutama di kalau di jumping sih kayaknya nggak terlalu ngaruh Kak. Kalau bobot motor itu ngaruhnya di handling Kak. Jadi handling mengendalikan motornya itu, kalau motornya itu lebih berat, menurut Rigi lebih susah Kak di handling pada saat tikungan tajamnya itu. Ibaratnya kurang lincah. Mod handlingnya otomatis lebih enak dan kita bisa lebih lincah bawa motornya. Begitu Kak. Oke. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang standar safety ya, kalau buat Rigi itu standar safety-nya itu apa aja sih? Apa yang paling esensial gitu buat kamu? Ini dari apa nih Kak? Dari motor apa dari perlengkapan balap? Perlengkapan deh. Kalau dari perlengkapan balap sendiri, yang paling Rigi harus safety itu adalah helm sih, Kak. Karena di mana helm itu menurut Rigi paling penting karena otak ya, Kak ya. Otak itu yang mengatur semua dari manusia itu otak, Kak. Oke. Helm ya. Nah, menurutmu ada nggak pengaruh safety gear sama PD-nya seorang Rigi, terus mentalnya seorang Rigi, fokusnya ketika mengendarai motocross tuh? Sangat berpengaruh tentunya, Kak. Rigi ini jujur, Kak, kalau nggak pakai helm, itu takut, Kak. Kalau mau terbang-terbang itu takut. Jadi kayak kita itu kayak nggak pede gitu, Kak. Kalau nggak pakai helm, kalau terbang-terbang. Iya sih kalau di trek lurus, Rigi masih bisa gaspol. Tapi kalau terbang, kalau nggak pakai helm, ih, Ih, gitu, takut ya. nggak bisa bayangin. Seberapa sering Rigi ini harus mengganti helm? Kan katanya kan helm itu yang paling utama gitu kan. Helm tuh berapa kali harus ganti helm atau pelindung tubuh gitu. Karena kondisi pemakaian di medan ekstrim kan emang harus dijaga sekali gitu. Tentunya kalau helm itu Kak, helmnya sendiri itu ada, pokoknya ada aturannya sih Kak kalau helm itu. Jadi beberapa kali benturan gitu udah nggak bisa digunakan. Tapi kalau Rigi sendiri sih pemakaian helm sih ya 1 tahun bisa dibilang ada 2, ada 3 helm. Jadi 1 tahun itu ya insya Allah setiap tahun ganti sih Kak, ganti helm karena ada sponsor tersendiri kan Kak. Siap. Nah, waktu balapan di lintasan berlumpur nih, Rigi, seberapa besar peran boots yang tepat ya, yang pas banget dalam menjaga stabilitas dan juga menjaga kontrol? Apakah Rigi ini pernah merasakan bedanya pakai tipe boots yang beda atau emang bootsnya cuma yang itu aja? Masalah boot tentunya sangat beda ya Kak. Kita pakai boot lokal, misalnya yang bahan lokal gitu ya, yang kurang bagus lah. Tentunya beda Kak di cengkraman kaki sama di penjepitan motor. Otomatis kalau pakai yang kurang bagus itu lebih licin Kak, lebih nggak bisa ngegrip. Kalau kita pakai yang bahan lebih bagus, kita lebih bisa ngegrip dan kakinya nggak lepas-lepas Kak. Terutamanya bisa lebih percaya diri sih Kak. Oke, jadi ya perannya juga besar juga ya selain helm ya.
Pernah nggak sih Rigi ada momen ketika safety gear kayak body armor gitu yang benar-benar menyelamatkan kamu dari cedera serius? Ada pengalaman nggak tentang itu yang akhirnya mengubah pandangan kamu soal pentingnya gear? Kalau cedera serius, Rigi pernah sih Kak helm. Nah, dari situ Kak, Rigi itu sangat menyesal sekali karena waktu itu Rigi memakai helm lokal. Rigi nggak sebut brandnya, helm apa. Pada saat itu baru-barunya produk helm lokal, Rigi dapat sponsor dan Rigi main pakai aja tanpa tahu kualitasnya. Dan Rigi jatuh di Jogja waktu itu Kak. Dan Rigi mengalami pendarahan di otak waktu itu Kak. Hampir 2 minggu di rumah sakit dan 2 hari di ICU. Itu menurut Rigi pengalaman yang sangat buruk sih Kak untuk safety gear. Nah, dari situ Rigi udah nggak mau lagi pakai helm lokal yang belum teruji Kak. Jadi Rigi sangat trauma sekali karena sangat sangat bahaya sekali Kak kalau udah kena kepala. Jadi jangan asal ya kalau masalah kepala ya. Tapi pernah nggak ada di kondisi di mana visibilitas kamu tuh terganggu di lintasan dan Google yang kamu pilih itu benar-benar jadi penentu performa gitu? Kalau Google sih Kak, nah Rigi itu tergantung nyamannya Rigi sih Kak, kembali lagi ke nyaman. Kalau ada tipe tepinya kan Google itu Kak. Kalau Rigi itu suka Google yang bisa melekat di mata, yang nempel gini Kak, nggak yang ngambang. Kalau yang ngambang nanti kan keringatnya turun ke mata itu Kak, itu bisa mengalihkan fokus. Jadi Rigi suka yang rapat. Jadi udah fokus begini Kak, nggak kena ke mata. Oke. Nah, untuk menyeimbangkan antara mobilitas dan juga perlindungan maksimal waktu memilih pelindung lutut atau neck brace gimana? Jujur kalau Rigi nggak pakai neck brace sih Kak. Rigi hanya pakai knee brace. Kenapa? Karena Rigi nggak pakai neck brace, Rigi sedikit kaku Kak kalau pakai neck brace itu. Tentunya kalau dari keselamatan sih kurang Kak kalau nggak pakai neck brace. Bahan bahaya nih leher. Jadi kalau Rigi sendiri sih nggak pakai neck brace karena Rigi merasa nggak bisa Kak karena kaku Kak. Diganggu gitu ya. Oke. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang canggihnya teknologi safety gear nih, zaman sekarang kan udah makin canggih kan. Ada nggak produk baru yang Rigi rasa tuh, wah ini ngasih dampak yang besar nih ke performa aku nih, atau rasa aman nih ketika balapan, ada nggak Rigi? Tentunya ada sih Kak. Bedanya sih helm sekarang sama helm yang dahulu. Ini kembali lagi helm. Kalau helm yang dahulu itu nggak ada peredamnya Kak. Peredamnya itu cuma dari busa aja. Kalau sekarang itu ada teknologi yang terbaru itu jadi kita itu ada peredamnya tapi peredamnya itu kayak gel gitu Kak. Jadi helmnya itu bisa misalnya kebentur gini, nggak langsung jedak gitu nggak Kak. Kayak gitu kayak kayak goyang gitu Kak. Nah, Oh, itu teknologi yang terbaru yang Rigi ketahui sih, Kak. Dan juga helm, kalau jatuh, kalau helmnya itu pecah, itu malah bagus, Kak. Emang wajarnya itu helmnya itu harus nggak yang pecah banget itu nggak sih, Kak. Kayak retak gitu, itu wajar. Tapi kalau helmnya itu nggak apa-apa, kepalanya, Kak, nanti yang bermasalah. Jadi emang helm itu harus, menurut Rigi kayak ini, pengetahuan Rigi harus harus retak atau pecah kalau jatuh keras. hmm. Apa sih Rigi spesifikasi teknis motor yang paling kamu harapkan gitu ya di setiap kompetisi itu? Kalau versi Rigi, Rigi motor itu lebih suka settingan yang panjang-panjang, Kak. Rigi nggak suka settingan yang spontan, yang pendek-pendek. Karena Rigi itu gimana ya? Ibaratnya itu karena Rigi itu sukanya yang slow-slow, bukan yang slow apa ya? Yang smooth-smooth. Nggak suka yang responsif. Jadi dari segi pilihan knalpot, Rigi juga memakai knalpot yang tipikal panjang-panjang. CDI juga gitu Kak. CDI itu untuk mengatur power motor, jadi Rigi pakai yang panjang. Rigi suka yang panjang-panjang. Oh gitu. Ini kalau kita balik lagi ke gear ya, gimana caranya menyesuaikan gear nih, Rigi di berbagai kondisi ekstrim gitu ya. Misalnya kayak medan berlumpur atau cuaca yang terik banget atau bahkan yang hujannya lebat banget, itu gimana nyesuaiinnya? Jujur sih Kak, kalau gear itu sebenarnya sama aja semua. Tapi di teknologi yang terbaru ini ada Kak, misalnya nih di musim dingin, ada juga gear yang khusus buat daerah winter atau eh, musim winter dan juga ada yang khusus buat panas misalnya bolong-bolong apa ventilasinya banyak itu sih Kak menurut Riki. Oh itu ya cara nyesuaiinnya ya. Kalau yang jadi pertimbangannya Rigi, pertimbangan utama ya, ketika memilih gear untuk motocross itu
mending lebih ke kenyamanan, keamanan, atau lebih ke performa atau buat gaya gitu pertimbangannya? Kalau gaya enggak, kalau performa iya, sama kalau nyaman pasti. Jadi gitu yang pertama itu harus nyaman dulu Kak. Kalau nggak nyaman, nggak enak Kak rasanya Kak. Kita nggak bisa tampil dengan maksimal kalau diri kita itu nggak terasa nyaman. Jadi yang pertama sih nyaman dulu Kak. Nyaman, baru kita bisa tampil maksimal. Oke, ngaruh ya ke performa ya. Oke, Rider, sekarang aku mau ajakin kalian buat ngeliat bareng highlight dari aksi-aksinya Ananda Rigi. Wah, yuk kita langsung aja lihat aksinya di track. Ini dia. Yeay, itu tadi aksinya Ananda Rigi, gila keren banget ya. Dan sekarang ini, itu kan makin banyak ya negara-negara yang ikut dalam ajang motocross ya Rigi. Nah, menurut kamu, gimana peluang rider Indonesia buat bersaing di level dunia? Menurut Rigi, rider Indonesia yang berpeluang di level dunia itu sangat memiliki peluang sekali, Kak. Karena kenapa? Di mana pembalap Indonesia yang pertama kali ke luar negeri itu ada yang namanya Delvintor Alvarizzi. Di mana Kak Adel itu sudah bisa bersaing, ya nggak top 10, nggak top 20, dia tetap bisa bersaing di kejuaraan dunia, meskipun hanya ikut 10 seri pada tahun ini. Tapi menurut Riki itu termasuk suatu perkembangan yang luar biasa ya Kak, karena zaman dulu masih belum ada yang ikut ke luar negeri, sekarang udah ikut ke jenjang dunia. Dan bahkan di sekarang itu bibit-bibit pembalap Indonesia udah ada yang stay Kak di Belgia. Setahu Riki itu kalau nggak salah Elit Roland apa ya, pembalap 50 cc, dia udah stay di sana Kak. Jadi itu sih Kak, mungkin bisa menjadi generasi-generasi penerus yang bisa go dunia. Ke internasional ya. Oke, ada nggak event internasional gitu yang pengen banget Rigi ikutin untuk nambah pengalaman di kancah global? Tentunya kalau dari cita-cita ya ada Kak, pastinya ada. Riki itu cita-cita Riki dari kecil sekolah balap di luar negeri dan menjadi pembalap internasional. Itu termasuk cita-cita yang belum saya sebutin tadi. Banyak soalnya Kak cita-citanya. Banyak ya. Dokter iya, go internasional iya gitu kan. Tapi menurut kamu nih Rigi, apa yang bisa dipelajari sih dari rider internasional nih yang bisa diaplikasikan ya oleh rider Indonesia untuk lebih kompetitif gitu di ajang global? Tentunya dari gaya hidupnya sih Kak. Gaya hidupnya, dari disiplinnya, dari satsetnya. Contohnya bule Kak. Bule aja kalau jalan itu nggak ada Kak. Jalan pelan-pelan gini nggak ada. Jalannya ya udah set, 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 set. Dari hal kecil itu udah nggak ngaruh sekali Kak. Di balapan. Begitu Kak. Dari posturnya, jalannya kan set, 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 set. Itu udah ngaruh. Menurut Rigi ya Kak. Jadi harus dibiasain dari itu dulu kali ya, sesimpel itu gitu ya. Simpel itu. Dan disiplinnya itu Kak. Yang luar biasa kalau balap luar negeri. Oke. Sebagai rider muda nih, Rigi, apalagi wah prestasinya segudang gitu ya. Kamu punya nggak sih target jangka panjang yang pengen banget dicapai, nggak di dunia balap ya, tapi kalau dunia balap tadi udah disebutin ya, yang nggak di dunia balap mungkin ada impian besar yang masih kamu kejar. Tadi kan bilangnya cita-citanya banyak, coba sebutin coba. Untuk cita-cita Rigi saat ini, Kak, Rigi ingin menyelesaikan kuliah pendidikan dokter Rigi dan menjadi dokter nantinya. Dan tentunya Rigi juga bukan menjadi dokter aja, Kak. Rigi mempunyai cita-cita ingin menjadi pengusaha juga dengan cara mempunyai rumah sakit untuk memperkerjakan dokter. Dan di sisi lain, di senggang-senggangnya waktu Rigi, Rigi ingin tetap aktif di balap, entah itu sebagai
pelatih, entah itu sebagai support, entah itu jadi pembalap. Pokoknya Rigi nggak bisa Kak ninggalin balap ini. Karena Rigi udah jatuh cinta banget sama yang namanya balapan ini. Oh, kita aminin bareng ya, Rider ya. Amin. Semoga selesai kuliahnya, terus udah gitu bisa jadi pengusaha juga untuk para dokter ya. Nah, setelah pengalaman balap tahun ini nih, Rigi ya, ada nggak sih aspek tertentu dari teknik atau juga fisik yang kamu rasa tuh perlu ditingkatkan untuk performa lebih baik di tahun depan? Sangat, sangat sih Kak. Sangat banyak sekali. Karena kenapa? Karena Rigi jujur, di tahun-tahun ini, di akhir-akhir ini, persiapan Rigi sangat kurang sekali. Karena Rigi udah memasuki profesi dokter. Jadi sangat sulit sekali Kak untuk membagi waktu. Mungkin untuk tahun ke depan, Rigi lebih fokus untuk nyelesain kuliah Rigi dulu. Setelah Rigi selesai kuliah, tahun depannya jadi dokter, Rigi baru comeback again. Insya Allah Kak. Amin, 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 amin. Nah, Rigi, ternyata di keluarga kamu kan nggak cuman kamu aja ya ternyata yang berbakat di motocross ya. Tadi sempat ke mention juga adik kamu juga ikut jejak jadi seorang rider kan. Menurut kamu nih, gimana sih sepak terjang adiknya Rigi di dunia balap? Apakah ada tips khusus juga yang kamu sering kasih ke dia supaya rider-rider muda ini juga bisa dengerin nih? Siap. Tentunya pasti ada sih, Kak. Kalau Rigi, ke adik Rigi itu lebih ke semangatin, lebih ke disiplinin, dan lebih ke apa, Kak ya? Ajarin kerja keras untuk adik Rigi ini. Adik Rigi ini, Kak, jujur kalau dari Rigi sendiri itu, kalau secara skill dia itu udah menyamai Rigi atau bisa bahkan lebih dari Rigi, Kak. Tapi yang beda dari Rigi itu, adik Rigi itu ini, Kak, kerja kerasnya dan juga pantang menyerahnya itu yang kurang. Mungkin saat ini Rigi lagi menyemangati untuk adik Rigi dan tentunya untuk bisa lebih kerja keras lagi. Pejuang lah Kak ibaratnya. Tipikal-tipikal pejuang itu harus dibangunin. Mental pejuang ya. Betul. Oke. Apakah langkah awal yang menurut kamu nih Rigi yang sebaiknya diambil oleh seorang rider ya yang pengen serius berkarir di dunia motocross nih? Langkah awal tetap tentukan tujuannya dulu Kak. Misalnya nih pengen jadi rider. Pengen jadi rider itu cuma pengen jadi rider toh apa pengen jadi rider yang benar-benar berprestasi. Karena tujuan itu akan mempengaruhi semuanya Kak. Kalau kita udah punya tujuan, pasti kita itu semangat Kak. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, pasti kita itu ya sakar PDW gitu Kak dibilang. Jadi harus tahu nih ya tujuannya tuh mau kemana, mau cuman senang-senangan aja atau mau yang berprestasi gitu ya. Oke, nggak kerasa banget nih Riders yang ngobrol seru barengan sama Ananda Rigi. Banyak banget ceritanya pasti ya. Itu udah banyak yang belum keluar nih kayaknya Ananda Rigi ya. Tapi menarik banget soal dunia motocross yang udah diceritain yang bikin kita tuh makin penasaran. Tapi waktunya kita udah habis nih Ananda Rigi. Thank you banget ya. Udah banyak berbagi yang dari pengalaman waktu kecil sampai sekarang gitu ya. Rigi, thank you loh. Nanti kita benar-benar harus ketemu nih ya. Siapa tahu aku juga bisa jadi atlet juga ya. Oke, buat semua yang udah nonton episode ini, makasih juga udah support terus ya. Jangan lupa untuk tungguin episode selanjutnya. Nah, kita udah ngobrol seru. Dan nanti pasti bakal ada episode-episode berikutnya. Kita juga akan kedatangan tamu yang keren lainnya. Pastinya masih di dunia balap downhill. Ada seorang atlet juga, ada konten kreator YouTube juga. Tahu siapa? Coba langsung tulis di komen ya. Keren banget. Sebelum kita tutup, Riders, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di 76 Rider Podcast ya. Dan jangan lupa juga follow sosial media kita di Instagram di @76rider.id biar nggak ketinggalan update-update dan juga info menarik dari kita. Oke Rider, sampai ketemu lagi di 76 Rider Podcast episode selanjutnya. 76 Rider, nyali aja gak cukup.